Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita jumpa lagi dalam ODP kali ini. Sebelum kita mulai, saya mengingatkan bahwa hari ini kita ada perjamuan kudus ya. Jadi tolong disiapkan roti dan anggur perjamuannya masing-masing. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Renungan kita pagi ini kita beri judul Siapkan Manusia Rohmu. Ya, kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, siapa yang harus memimpin ke depan? Siapa yang maju ke depan? Manusia roh kita. Jadi mari kita siapkan manusia roh kita. Siapkan manusia rohmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kedatangan kembali Tuhan Yesus sudah semakin dekat ya. Jadi kita harus semakin serupa dengan Kristus, semakin penuh kasih, semakin penuh kebenaran, dan semakin penuh dengan kuasa. Penuh kasih Allah, si Bapa, penuh kebenaran firman Kristus, dan penuh kuasa Roh Kudus. Artinya apa? Kita harus semakin rohani. Makanya manusia roh kita harus semakin maju. Ya, kita harus semakin rohani, semakin serupa dengan Kristus. Dan yang kedua adalah kita harus semakin giat mengerjakan amanat dari Tuhan, amanat agung, yaitu menjangkau jiwa-jiwa, menjaga bangsa-bangsa. Ya. Dengan pimpinan dan kuasa siapa? Dengan pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Nah, sini memang ini semakin banyak pekerjaan yang kita kerjakan secara roh, gitu ya. Karena kita akan dipimpin oleh Roh Kudus untuk melakukan amanat agung kita. Bahkan ketika kita harus bersatu dengan kesatuan tubuh Kristus, satu tubuh Kristus, siapa yang mempersatukan? Satu roh. Jadi manusia roh kita harus semakin maju. Ya, semakin depan, semakin kuat, semakin memimpin kita. Kenapa Roh Kudus akan menolong kita untuk mengerjakan itu semua. Nah, artinya manusia roh kita harus semakin kuat ya, semakin dipimpin oleh Roh Kudus. Semakin berpadanan dengan firman, semakin berpadanan dengan Injil. Dan artinya apa? Kita juga harus semakin menyingkirkan kedagingan kita, karena kedagingan kita yang menghalangi manusia roh kita untuk bergerak. Ya. Kita harus menyingkirkan kedagingan itu, mengalahkan kedagingan itu. Dengan apa? Dengan roh. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin kita mengingat dua hal pokoknya. Kenapa manusia roh kita harus semakin maju, semakin siap, semakin besar, semakin kuat. Ya, yang pertama adalah Yohanes 4 ayat 24 dikatakan begini. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah kita itu roh. Maka kita harus menyembahnya di dalam apa? Di dalam roh dan dalam kebenaran. Lalu kemudian Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh itu, Roh Kudus, bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Berarti kehidupan kita, kalau kita menjadi kehidupan yang menjadi kesaksian bahwa kita adalah anak Allah, anak-anak Allah ya, yang serupa dengan Kristus, yang adalah anak Allah, yang mengerjakan pekerjaan Kristus untuk melakukan amanat agung, yang bersatu sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Itu siapa yang memungkinkan itu? Roh Kudus, pertolongan Roh Kudus, Roh penolong itu. Dan dia bekerja bersama-sama dengan siapa? Dia bekerja sama dengan siapa? Dengan roh kita. Jadi memang hari-hari ini kita terus harus menyiapkan manusia roh kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau ngajak kita membayangkan ya, Roh Kudus itu bekerja sama dengan roh kita ya. Artinya ketika manusia roh kita bergerak ya, dipimpin oleh Roh Kudus, ditolong oleh Roh Kudus, itu diberi kuasa oleh Roh Kudus, bergerak dengan kuasa Roh Kudus, dengan pimpinan Roh Kudus. Dan ingat ya, Roh Kudus tidak pernah terlepas dari firman ya. Roh Kudus itu mengatakan apa yang dikatakan oleh Kristus. Kristus itu apa yang dikatakan oleh Kristus itu yang dikatakan oleh Bapa. Jadi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu konsisten, itu tidak terpisahkan. Jadi ketika kita bicara soal Roh Kudus, soal Roh, maka itu pasti selaras dengan firman. Nah, sekarang saya ajak kita membayangkan manusia roh kita bekerja sama dengan Roh Kudus. Roh Kudus memimpin kita, memberi kita kuasa, menolong kita untuk mengerjakan dengan kuasa. Yang pertama, kita semua akan dipenuhi dan dipakai oleh Roh Kudus. Kisah 2 ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir.
Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan melihat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Lihat, semua orang percaya, tua, muda, anak-anak, semua Roh Kudus akan memenuhi kita. Itu sudah dimulai di loteng Yerusalem 2000 tahun yang lalu, dan puncaknya, nanti puncak penggenapannya ini di akhir-akhir zaman ini. Tuhan akan pakai semua orang percaya untuk dipenuhi Roh Kudus untuk menyatakan kasihnya, menyatakan kebenarannya, menyatakan kuasanya. Masih ingat Bapak Ibu kemarin di gereja khotbah yang disampaikan oleh Ibu Joan juga dengan Tuhan akan memakai itu semua. Kita semua, bahkan orang-orang tua. Dan dari pengalaman kita juga anak-anak juga dipakai, orang-orang muda juga kita semua akan dipakai. Jadi mari kita siapkan manusia roh kita untuk Roh Kudus nanti bergerak secara penuh melalui kita. Yang kedua adalah bayangkan bahwa seperti yang dikatakan Tuhan Yesus ya, bahwa kita bersaksi menjadi saksi Kristus disertai dengan tanda-tanda dan kuasa Kudus. Firman Tuhan mengatakan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu untuk menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Kisah 1 ayat 8. Tapi perhatikan ini di Markus 16 ayat 17-18 saya bacakan ini. Tuhan Yesus ngomong ke murid-muridnya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Dan mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Itu akan terjadi, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang mengerjakan itu? Roh penolong, Roh Kudus. Roh Kudus kerjasamanya sama siapa? Sama roh kita. Seperti dikatakan tadi di Roma 8:16 tadi. Roh itu atau Roh Kudus itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan manusia roh kita untuk bekerjasama dengan Roh Kudus. Siapkan. Caranya gimana? Semakin intim dengan Roh Kudus. Artinya kalau semakin intim dengan Roh Kudus, semakin intim dengan firman. Ya, semakin banyak menggali firman dengan pertolongan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus yang memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Jadi kita semakin intim dengan Roh Kudus dan dengan firman. Dan itu berarti penuh dengan kuasa, penuh dengan kebenaran, dan juga penuh dengan kasih. Kita semakin mengasihi Allah, semakin mengasihi jiwa-jiwa. Kalau kita lihat jiwa-jiwa, pasti pengennya mengabarkan Kristus. Dan satu lagi, kita juga terus makin komitmen untuk menyalahkan kedagingan kita. Sebab itu yang sering menghalangi manusia roh kita untuk maju memimpin ke depan kedagingan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari ya kita siapkan manusia roh kita ya, supaya menjadi Roh Kudus bekerja sama dengan memimpin kita untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang luar biasa, yang mengubahkan kita dan menjadi semakin serupa Kristus, yang memberi kuasa kepada kita untuk bergerak melakukan amanat agung menjangkau jiwa-jiwa, dan juga mempersatukan kita sebagai satu tubuh Kristus, yaitu satu Roh Allah sendiri yang memimpin kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa, Tuhan terima kasih Tuhan buat renungan pagi ini, ingatkan kami itu selalu manusia roh kami harus maju ke depan, manusia roh kami yang semakin bertumbuh, yang setiap hari makan firman, yang setiap hari bersekutu dengan Roh Kudus, setiap hari harus dipenuhi dengan merasakan dan dipenuhi dengan kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, manusia roh kami terus berkembang semakin besar karena Roh Kudus yang bersama-sama dengan roh kami saksi bahwa kami adalah anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk renungan pagi ini. Kami berdoa buat gereja Abang di Besa seluruh jemaat untuk terus bertumbuh Tuhan, manusia roh kami semua semakin kuat, semakin dikenyangkan oleh firman, semakin bertumbuh, semakin disertai dengan tanda-tanda dan kuasa dari Roh Kudus untuk menyatakan bahwa kami adalah anak-anak Allah yang dipenuhi dengan kasih Bapa, dan kami bergerak mengasihi jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Serahkan dan tamu di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.